Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, mungkin belakangan ini ada orang yang mempertanyakan kepada kita, kok itu ada orang hafal Al-Quran, ada orang yang sudah belajar ilmu syariah di kampus, atau ada orang yang sudah ngaji lama sekali, tapi kok kelakuannya begitu ya? Tapi kok dia masih pacaran? Tapi kok dia masih suka screenshot foto-foto akhwat misalnya? Atau yang akhwat misalnya kok masih kecanduan dengan hal-hal yang sifatnya hiburan-hiburan yang laib, ya film Korea, atau misalnya kecanduan mungkin ketika lihat online shop tidak bisa mengendalikan dan lain sebagainya. Kenapa ya? Nah, rekan-rekan sekalian, barangkali di hadis Arba'in nomor 20 ini ada penjelasan. Ya, penjelasannya apa? Mari kita lihat. Hadis ini didatangkan dari Abu Mas'ud, ya, Uqbah bin Amir, ya. Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr ini adalah seorang sahabat Ansor yang beliau juga adalah seorang peserta perang Badar yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Qala Nabi, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah, ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari, ya, sesungguhnya apa atau dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, dari perkataan nabi-nabi sebelumnya yang diketahui oleh manusia. Salah satunya diantaranya adalah idza lam tastahi, kalau kita, ya, tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, ya lakukan saja sesuka kita apa yang mau kita lakukan. Ternyata perkataan para nabi yang sampai kepada kita, di samping perkataan para nabi tentang tauhid, di samping perkataan para nabi tentang kebenaran adanya surga dan neraka, tentang kebenaran adanya hari kiamat, ternyata hal sesederhana rasa malu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya menurut hadis dari Abu Mas'ud ini bicara tentang rasa malu. Jadi sebetulnya begini, memang kalau kita beragama, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, bahkan sampai bukan cuma menghafal Al-Quran, tapi menghafal ragam qiraat yang 7. Ya. Tapi ternyata kalau kita tidak punya rasa malu, maka kita bisa melakukan apapun. Wajar kalau rekan-rekan sekalian, kita lihat habis sholat, padahal katanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, kok habis sholat membunuh orang itu. Habis sholat kok korupsi orang itu. Habis sholat kok kenyataannya orang itu memecah belah kesatuan umat. Habis sholat atau bahkan ketika sholat aja ini orang yang dipikirkan kejelekan orang lain. Puasa saja yang orang-orang zaman sekarang pikirkan bagaimana cara mengklaim agar puasa itu berubah menjadi kebesaran bagi organisasi dia, kebesaran bagi infak yang dia lakukan agar seakan-akan dia sangat mulia. Padahal para ulama pada zaman dahulu senang sekali menyembunyikan amal mereka, terkecuali bila amal itu disembunyikan maka ada satu sunnah yang akan hilang. Baru mereka akan mensyiarkan amal-amal mereka dengan tujuan menyelamatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasna' ma syi'ta, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nggak punya rasa malu. Wajar ada orang yang kemudian belajar di pondok pesantren dan lain sebagainya, tapi karena mereka tidak punya rasa malu, mereka kemudian tampil di berbagai media sosial, mereka tampil di berbagai media-media massa dan kemudian mengatakan, saya anak pondok tapi nggak apa-apa tuh saya pacaran. Saya anak pondok tapi nggak apa-apa saya buka jilbab. Saya anak pondok tapi nggak apa-apa saya merokok dan kemudian ngeganja apa dan lain sebagainya. Bahkan di level yang lebih tinggi, mereka juga tidak malu menulis buku-buku yang isinya mengkritik pemahaman para ulama salafus soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Kata mereka dikasih judul, studi kritis tafsir Al-Quran katanya. Dekonstruksi syariat Islam, wah dan lain-lain sebagainya. Fasna' ma syi'ta. Lakukan apapun kalau kita tidak punya rasa malu. Apa sih yang membuat kita menghindari zina kalaupun kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apa sih yang membuat kita menutup aurat kalaupun kita tidak tahu bahwa menutup aurat itu perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa sih yang menyebabkan kita kalau misalnya kita pergi ke sebuah tempat, maka kita akan bercakap-cakap dengan seseorang yang ada di sana menggunakan adat setempat? Apa sih yang membuat kita kalau misalnya kita lagi jual beli, kan bisa aja penjualnya kita bunuh, kita bawa barangnya. Apa sih yang membuat kita tidak melakukan itu semua? Apa sih yang membuat kalau kita jadi pemimpin, janji-janji yang sudah kita katakan kepada rakyat harus kita tunaikan? Apa sih? Rekan-rekan sekalian, bukan hanya dalam urusan kenegaraan atau bukan hanya dalam urusan interaksi antar manusia di luar sana, tapi juga dalam internal keluarga. Seorang ayah
malu sekali kalau mencontohkan sesuatu yang buruk di hadapan anaknya, dengan atau tanpa dia mengerti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya nanti akan mencontohkan, saya nggak main HP di depan anak saya. Saya tidak mau berkata-kata kotor di depan anak saya. Masa saya sendiri sebagai ayah menentang ayah saya, terus dilihat anak saya sebagai cucu dari ayah saya. Saya tidak mau menggunakan pakaian yang bagi anak saya nanti anak saya mengatakan itu wajar-wajar saja dia lakukan. Seorang ibu kepada anaknya juga wajar nanti. Masa saya mencontohkan kepada anak saya tidak menggunakan jilbab keluar sana? Masa saya mencontohkan kepada putri saya tidak menggunakan penutup aurat yang benar? Ayah dan ibunya nanti juga akan malu mencontohkan kepada anaknya, masa saya selingkuh sih? Masa saya menjadikan keluarga saya sebagai tontonan orang sih? Yang perempuan juga seperti itu nanti. Masa saya menampilkan aurat atau suara saya yang bisa memancing syahwat di media sosial sih? Yang laki-laki juga begitu, punya rasa malu dia. Masa saya bicara yang tidak-tidak sih di media sosial dan lain sebagainya. Ya. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kita tidak punya rasa malu, ya udah ngapainlah terserah. Intinya rekan-rekan sekalian, agama Islam ini salah satu batu bata pembangunnya atau salah satu aspek paling mendasar ya, dari bagaimana cara kita menerapkan ajaran Islam ini adalah rasa malu. Selesai sholat, kenapa kita berbuat baik? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang naik haji, kenapa kita nggak pamer segala macam? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari kajian, kenapa kita nggak pamer? Kenapa pulang dari kajian habis ketemu ustadz gitu kan? Kita di jalan jadi berbuat baik dan lain sebagainya. Rasa malu yang kita dapatkan dari pemahaman muraqabatullah. Dari pemahaman bahwa kita selalu diawasi dari jarak dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kedua, setidak-tidaknya dari keyakinan bahwa kita selalu diperhatikan oleh orang lain dan jangan sampai kita menjadi contoh bagi orang itu yang dikaitkan dengan contoh-contoh yang buruk, akan tetapi masih mending kalau orang itu mengerti bahwa kita contoh yang buruk. Bagaimana kalau orang itu nanti mencontoh dari kita hal-hal yang tidak baik? Oke, kita buka jilbab, alasannya ini kan saya. Tapi kita tidak punya rasa malu, sehingga kita lupa bahwa orang lain nanti mungkin akan meniru. Dosanya jadi dosa jariah. Kita mungkin sering isi kajian ya, mungkin kita sebagai murabi dan lain sebagainya, punya binaan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak punya rasa malu, hubungan kita dengan akhwat kurang dijaga. Ya, bagaimana kemandirian kita gitu ya, dalam hal keuangan gitu kan, qadirun alal kasbi, kita tidak menjaga. Kita mau ngomong qadirun alal kasbi kepada binaan, kalau tidak punya rasa malu ya kita akan ngomong aja, akan tetapi omongan kita itu menjadi sekedar pepesan kosong. Nah, idza lam tashtahi fasna' ma syi'ta. Hadis ini juga sekaligus menjadi hadis arba'in ya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nomor 20. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita selalu menjadi seorang muslim yang punya rasa malu dan tidak menjadi bahan tertawaan. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang mengerti bagaimana cara menjaga kemuliaan, izzah wa muru'ah ya, izzah wa muru'ah dari agama kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.